warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Febrianto Syaputra, NIM C1011711147 dari Prodi Agroteknologi kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan gejala defisiensi yang terjadi pada durian. Bisa kita lihat daun ini. Saya akan menjelaskan mengapa daun ini bisa seperti ini. Daun ini bisa seperti ini karena kekurangan unsur sulfur yang menyebabkan daun itu sendiri mengering. Jadi, cara mengatasi kekurangan unsur sulfur ini yaitu dengan cara kita memberikannya perlakuan, yaitu memberikan pupuk zeta khusus untuk daun pokok durian ini. Sekian dari penyampaian dari saya ucapkan terima kasih. Selamat sore, perkenalkan nama saya Octavianus Revo, NIM saya C101119101. Di sini saya akan memberitahukan tanaman pari putih yang mengalami kekurangan ataupun kelebihan unsur hara. Saya sudah melakukan pengamatan dan juga saya sudah konsultasi dengan petaninya bahwa tanaman pari ini dia kekurangan unsur hara. Yang pertama itu nitrogen, dengan ciri-ciri daunnya mulai menguning dan lama-lama mengering. Lalu tanaman ini kekurangan unsur hara fosfor dengan adanya warna merah pada batangnya, dan ini lama-lama menjadi kuning nantinya. Batangnya menjadi kuning, menguning. Lalu tanaman ini kekurangan unsur hara kalium, pada daunnya itu terlihat tua, daun mudanya juga terlihat tua, ini ada di atas dia. Dan batangnya itu memiliki cabang tetapi lemah cabangnya. Cabangnya itu lemah. Lalu tanaman ini kelebihan unsur hara kalsium atau Ca dengan ciri-ciri akarnya ini tidak bisa memanjang dengan normal, dengan cepat juga. Terus daun-daunnya tidak bisa mekar. Daun-daunnya ini ada yang menggulung, dia tidak bisa mekar seperti yang ini. Terus tanaman ini kekurangan unsur hara magnesium. Daunnya mengalami klorosif dan tampak bercak coklat. Nah, ini ada bercak coklat-coklat. Ini kekurangan unsur hara magnesium pada tanaman itu. Terus tanaman ini kekurangan unsur hara besi atau Fe. Pada daunnya juga terlihat pucat dan tulang daunnya itu tetap masih hijau. Dia pucat tetapi tetap masih hijau tulang daunnya. Terus tanaman ini kekurangan unsur hara zinc atau seng, Zn. Daunnya mengalami mengecil dan mengumpul. Ini daunnya mengecil dan mengumpul. Terus ruas batangnya juga memendek. Terus tanaman ini kekurangan unsur hara Cu, tembaga. Pembungaannya juga, pembungaan dan pembuahannya itu terganggu. Kita bisa lihat bunganya itu di sini. Pembungaan dan pembuahannya itu terganggu. Terus tanaman ini kekurangan unsur hara boron dengan ciri-ciri pertumbuhannya terhambat pada jaringan meristematik pada pucuk akarnya ini. Kan pucuk akarnya ini terhambat, ya tidak bisa memanjang dengan baik. Terus tanaman ini juga kekurangan unsur hara Mo. Pertumbuhannya itu juga terhambat ciri-cirinya. Daunnya pun pucat. Terus kekurangan unsur hara Cl atau klor. Pola percabangan akarnya ini pun abnormal, ya. Terus dari semua kekurangan unsur hara dapat diatasi dengan memberikan pupuk NPK pada awal pertanaman itu 300 cc atau dengan butiran, ya, 300 cc. Terus kita larutkan ke dalam 25 liter air
Nah, setelah itu kita kocorkan sebanyak 50 cc per tanamannya. Itu awal tumbuh. Dan ketika pembungaan kita dapat menambahkan SP36 dengan perbandingan 1:2. Pengaplikasiannya juga sama. Terus jika tanaman itu sudah mulai buah, kita dapat menambahkan KCl dengan perbandingan 1:2:3. Untuk kelebihan unsur hara kalsium tadi, kita dapat memberikan kapur pada areal penanamannya ini, medianya, agar dia tidak medianya tanaman ini tidak asam, karena ciri-ciri kelebihan unsur hara kalsium tadi itu tanahnya menjadi asam. Mungkin itu saja yang saya dapat beritahukan kepada kita semua. Semoga apa yang saya beritahukan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, selamat sore. Nama saya Luciana Yudhistri Fitri, saya dari kelas Agroteknologi A, NIM saya C10111910003. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu ciri tanaman yang kekurangan salah satu unsur hara. Di sini saya mengambil contoh tanaman kunyit. Tanaman kunyit ini menunjukkan gejalanya, daunnya awalnya berwarna kuning, lama-kelamaan daun berwarna kuning ini akan berubah menjadi warna coklat, di mana daun yang berwarna coklat ini lama-kelamaan akan mati. Hal ini berdasarkan gejala yang ditunjukkan oleh pertumbuhan dari tanaman kunyit ini, ternyata tanaman kunyit ini kekurangan salah satu unsur hara, yaitu unsur nitrogen. Di mana ciri-ciri dari gejala tanaman yang kekurangan unsur nitrogen itu, yang pertama, daunnya berwarna kuning, lama-kelamaan dan warna kuning itu akan berubah menjadi kecoklatan, dan setelah berwarna coklat daunnya akan gugur. Jika tanaman memiliki buah, maka buahnya akan sangat kecil dan cepat masak. Maka dari itu tumbuhan ini terganggu. Tanaman ini dibiarkan secara terus-menerus, maka pertumbuhan dan perkembangannya akan terganggu. Mengingat peran nitrogen itu sendiri yaitu berperan sebagai perangsang keseluruhan tumbuhan, terutama pada daun, batang, dan juga cabang. Selain itu juga, unsur nitrogen berperan pada proses pembentukan zat hijau daun, di mana zat hijau daun itu sendiri akan berfungsi sebagai proses fotosintesis. Maka dari itu, agar tanaman ini unsur nitrogennya dapat terpenuhi, hal yang dapat kita lakukan yang pertama yaitu kita dapat menggunakan pupuk organik maupun menggunakan pupuk anorganik. Pupuk anorganik yang dapat kita gunakan di sini yaitu dengan pemberian pupuk urea, ZA, KNO3 atau pupuk daun lainnya yang disemprotkan kepada daun dengan dosis yang tinggi. Selain itu, kita juga menggunakan pupuk organik seperti penggunaan pupuk kandang, di mana pupuk kandang itu sendiri bisa berasal dari kotoran hewan seperti kotoran kambing, kerbau, sapi, ayam, dan lain sebagainya. Sekian video penjelasan tentang salah satu tanaman, yaitu tanaman kunyit yang kekurangan unsur hara dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Agustina, NIM saya C10111911004, kelas Agroteknologi A. Saya akan menjelaskan tentang kekurangan unsur hara pada tanaman pohon pisang. Sebelum saya menjelaskan tentang kekurangan unsur hara pada tanaman pohon pisang, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang beberapa hal sebagai berikut. Tanaman budidaya, baik tanaman musiman maupun tanaman tahunan, membutuhkan nutrisi berupa unsur hara untuk melakukan aktivitas hidupnya seperti pertumbuhan, metabolisme, dan pembentukan bunga. Unsur hara tersebut dapat diperoleh dari dalam tanah maupun diberikan dari luar. Unsur hara yang diberikan dari luar memiliki kelebihan yaitu mudah diserap oleh tanaman dan memberikan efek yang cepat dan signifikan. Sedangkan unsur hara yang berasal dari dalam tanah memiliki kelemahan, yaitu kurang cepat memberikan dampak bagi tanaman. Unsur hara yang dibutuhkan tanaman dapat dibagi menjadi kedua kelompok penting, yaitu unsur hara mikro dan makro. Pertumbuhan tanaman dapat dikatakan baik jika 17 unsur hara baik makro maupun mikro
tersebut diberikan pada tanaman dengan proporsi yang pas. Perbedaan unsur hara mikro dan makro terletak pada jumlah yang diberikan pada tanaman. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah besar. Yang termasuk unsur hara makro adalah nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, belerang, dan magnesium. Unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah kecil atau sedikit. Yang termasuk unsur hara mikro adalah besi, tembaga, seng, mangan, MO, boron, CO, Si, nikel, natrium, dan klorin. Pada gambar tersebut dapat kita lihat bahwa pada pinggir dan ujung daun pisang tersebut mengering dan berwarna kekuningan. Tanaman pisang yang mengalami gejala kekurangan unsur hara kalium memiliki gejala di mana daun tua berubah warna menjadi warna kuning dan kemudian tanaman menjadi mati. Kurangnya kalium juga menyebabkan penundaan pada fase pembungaan. Kekurangan hara kalium juga mengakibatkan pertumbuhan batang dan cabang menjadi lebih lambat dengan kualitas pertumbuhan yang jelek, sehingga tanaman mudah rebah. Untuk mencegah kekurangan unsur hara kalium, dapat dilakukan dengan penambahan pupuk kalium. Untuk memperbaiki kerusakan akibat kekurangan unsur hara kalium, pupuk kalium tersebut seperti 1. Pupuk KCl atau juga dikenal dengan nama pupuk MOP adalah pupuk kalium tunggal yang paling populer dengan kandungan K2O sekitar 60% dan klorin sekitar 35%. Yang kedua, pupuk SOP atau pupuk ZK dengan kandungan kalium 50%, pupuk MKP dan DKP, serta pupuk kalipos dengan kandungan kalium tinggi minimum 30% yang dikombinasikan dengan kadar fosfat yang juga tinggi minimum 50%. Pupuk jenis ini biasa digunakan untuk menginduksi pembungaan pada tanaman dewasa. Baiklah, sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Semoga informasi yang saya berikan dapat berguna bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud Mustaqim. Saya dari kelas Agroteknologi A. NIM saya C1011191005. Pada tugas kesuburan tanah kali ini, saya akan menjelaskan gejala kekurangan unsur hara pada tanaman. Dan tanaman yang saya pilih kali ini adalah tanaman jeruk. Bisa dilihat di sini di samping saya ada sebuah tanaman jeruk. Ya, jenis jeruk ini adalah jeruk sambas, jenis jeruk manis biasa. Nah, pada tanaman satu ini masih belum menghasilkan buah, jadi kita melihat gejala kekurangan unsur haranya pada daunnya. Nah, pada tanaman yang satu ini jeruk ini menunjukkan dua gejala kekurangan unsur hara, yaitu yang pertama adalah bisa dilihat di sini. Saya ambilkan daunnya. Ya, di sini pada tanaman jeruk ini banyak terdapat daun-daun seperti ini. Ya, di sini daunnya memiliki bercak-bercak yang agak kekuningan. Nah, di sini artinya tanaman jeruk ini menunjukkan suatu gejala kekurangan unsur hara, yaitu unsur MO atau molybdenum. Dan yang kedua adalah di sini banyak dari daun jeruk ini yang seperti ini. Dia agak mengkerut dan sedikit menggulung. Nah, seperti ini. Ya, bisa dilihat daunnya agak mengkerut dan menggulung begini. Artinya tanaman jeruk ini menunjukkan gejala kekurangan unsur hara, yaitu unsur hara K. Nah, jadi bagaimana mengatasi kekurangan unsur hara pada tanaman jeruk ini? Nah, untuk unsur hara MO atau molybdenum, karena unsur MO adalah unsur hara mikro, jadi untuk mengatasinya dapat dilakukan dengan cara pemberian pupuk kandang secara berkala. Dan untuk kekurangan unsur hara K pada tanaman jeruk ini bisa diatasi dengan cara pemberian pupuk
ZK, NPK ataupun KCL. Sekian video tugas kesuburan tanah dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hai semua, perkenalkan nama saya Yesika Yuni Andrea. Saya dari Prodi Agroteknologi kelas A dengan NIM C101191006. Di sini saya akan membuat video tentang tanaman cabai yang kekurangan kalsium. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan tentang kalsium itu sendiri. Kalsium adalah unsur makro tanaman yang dibutuhkan untuk keperluan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Di mana kalsium ini memiliki fungsi yaitu yang pertama, mendorong pembentukan dan pertumbuhan akar lebih dini. Yang kedua, mempengaruhi pengangkutan air dan hara-hara lain. Yang ketiga, mengatur translokasi karbohidrat dan kemasaman. Dan yang keempat, bekerja sama dengan unsur kalium dalam rangka menjaga tata fungsi air dalam sel tanaman. Dan yang kelima yaitu untuk pembentukan sel-sel baru bagi tanaman, pemanjangan sel-sel, sintesis protein, dan pembelahan sel. Dan yang keenam yaitu membantu menetralkan asam-asam organik yang bersifat meracuni. Baiklah, sekarang saya akan langsung bawa menuju tanaman cabenya langsung. Baiklah teman-teman, ini adalah tanaman cabenya. Ini adalah tanaman yang pertama. Dan ini adalah tanaman cabai yang kedua. Ciri-ciri dari tanaman cabai yang kekurangan unsur hara kalsium atau Ca adalah yang pertama, tanaman cabai tumbuh dengan lambat, kerdil, dan lemah. Mungkin kita bisa lihat secara langsung di mana tanaman ini benar-benar kerdil dan lemah. Dan yang kedua adalah tanaman cabai mudah layu dan tidak tahan kekeringan. Jadi ini sebenarnya udah terlihat secara langsung ini nggak tahan kekeringan kalau layu dan lemah seperti ini. Dan yang ketiga adalah busuk batang. Busuk batang mungkin bukan di tanaman ini, ada di tanaman satu lagi, tapi tanamannya udah mati dan sudah tidak ada lagi. Dan yang keempat yaitu daun-daun muda yang keriput. Ini kita bisa lihat di sini, di mana daun ini benar-benar keriput. Ini beberapa daun juga keriput, di sini juga keriput. Dan yang terakhir adalah bentuk dan warna buah cabai tidak sempurna, keriput atau bengkok, buah cabai mudah gugur dan rontok. Dan ini cabai yang di sini bentuknya bengkok. Dan yang satu lagi juga bengkok tapi sudah busuk. Oke, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih solusi yang harus kita lakukan untuk tanaman cabai yang telah kekurangan kalsium tersebut. Yang pertama yaitu pengaturan drainase yang baik, dan yang kedua yaitu memberikan pupuk kalsium yang tepat. Pupuk yang tepat untuk tanaman cabai adalah pupuk yang memiliki kandungan kalsium oksida atau CaO, serta memiliki karakteristik yang mudah diserap tanaman. Pupuk tersebut harus diberikan secara periodik dengan cara dikocor atau disemprot. Pupuk yang memiliki kandungan CaO dapat ditemukan dalam dua produk, yaitu Karate Plus Boroni dan Merauke Kalnit. Untuk Karate Plus Boroni ini, pemberian pupuk bisa dengan cara dikocor atau ditabur. Pupuk ini mengandung kalsium larut air, sehingga kalsium yang tersedia dapat diambil oleh akar tanaman mengikuti tarikan transpirasi daun tanaman. Baiklah, demikian solusinya. Namun ada satu hal yang harus kita perhatikan, tanaman itu pun tidak boleh kelebihan dari kalsium itu sendiri karena memiliki efek samping, yaitu yang pertama mempengaruhi pH tanah menjadi naik, dan yang kedua penyerapan unsur yang Mg yang terganggu, dan yang ketiga yaitu tanaman mengalami dehidrasi, yang keempat serapan unsur lain berkurang seperti K dan Mg. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Perkenalkan, nama saya Suryani Salvia Tresa Siringoringo dari Pro
Teknologi kelas A dengan NIM C101119107. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tanaman kangkung yang kekurangan nitrogen. Berikut video yang saya akan tunjukkan tentang tanaman kangkung yang mengakibatkan daun kangkung menjadi menguning. Gejala tanaman yang kekurangan unsur nitrogen. 1. Pertumbuhan tanaman berjalan lambat. 2. Tanaman kurus dan kerdil. 3. Daun hijau kekuningan, pendek, kecil, dan tegak. 4. Daun yang sudah tua berwarna hijau muda, kemudian berubah menjadi kuning dan layu. Dan yang kelima, bila sempat berbuah, buahnya akan kerdil, cepat masak lalu rontok. Pengaruh kelebihan nitrogen pada tanaman antara lain: 1. Menghasilkan tunas muda yang kurang baik atau lemah. 2. Produksi biji-bijian berkurang. 3. Memperlambat pemasakan atau penuaan buah dan biji-bijian. Yang keempat, mengasamkan reaksi tanah, menurunkan pH tanah, dan merugikan tanaman sebab akan mengikat unsur hara lain sehingga unsur nitrogen menjadi sulit diserap tanaman. Dan yang kelima, pemupukan jadi kurang efektif dan tidak efisien. Adapun sifat dari nitrogen yaitu 1. Merupakan unsur hara makro dan mutlak dibutuhkan oleh tanaman. 2. Merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman secara total, pertumbuhan akar, batang, dan daun. Yang ketiga, berperan dalam acara zat hijau daun atau klorofil yang sangat penting untuk melakukan proses fotosintesis. Dan yang keempat, berperan dalam acara protein, lemak, dan berbagai persenyawaan organik. Itulah video yang bisa saya tunjukkan tentang tanaman kangkung. Di sini saya akan menyimpulkan tanaman kangkung yang kekurangan nitrogen selama pertumbuhan awal akan memperlihatkan gejala daun yang berwarna hijau kekuning-kuning. Perlu diingat juga bahwa pemberian pupuk nitrogen juga tidak boleh berlebihan. Oke, itulah video yang bisa saya berikan tentang tanaman kangkung yang kekurangan nitrogen. Terima kasih. Selamat sore, perkenalkan nama saya Priscilla Mita, Prodi Agroteknologi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan kekurangan unsur hara pada tanaman aglonema. Berikut penjelasannya. Pada tanaman ini dapat kita lihat bahwa daun tanaman berwarna hijau kekuningan dan berwarna coklat. Hal ini disebabkan karena tanaman ini kekurangan unsur hara nitrogen dan magnesium. Gejala kekurangan unsur hara nitrogen, warna daun yang hijau agak kekuningan selanjutnya berubah menjadi kuning. Sedangkan gejala kekurangan unsur hara magnesium, daun mengalami klorosis dan tampak ada bercak-bercak coklat. Daun mengering dan kerap kali langsung mati. Solusi yang tepat untuk mengatasi masalah kekurangan nitrogen ini adalah dengan cara pengaplikasian pupuk secara tepat baik jenis, dosis, cara maupun waktu pengaplikasiannya. Sedangkan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah kekurangan magnesium dengan cara meningkatkan bahan organik tanah dan pengaplikasian pupuk secara tepat. Sekian penjelasan dari video saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Junior Tati. Saya berasal dari kelas Agroteknologi A. NIM saya adalah C 10 11 19 10 09. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kesuburan tanah yang diberikan oleh Ibu Leoni. Tanaman yang saya dapat di sekitar saya adalah tanaman kelengkeng. Ini merupakan tanaman kelengkeng yang ada di depan rumah saya. Di sini terlihat daun pada tanaman kelengkeng ini ada yang berwarna hijau kekuning-kuningan, ada juga yang hijau. Di sini saya indikasikan tanaman kelengkeng ini kekurangan unsur nitrogen dan sulfur. Buah yang dihasilkan juga tidak sempurna, masak sebelum matangnya, dan buah tersebut kedil-kedil dan nampak jelek. Di sini saya indikasikan tanaman kelengkeng ini kekurangan unsur nitrogen, fosfor, dan kalium.
Batang tanaman kelengkeng ini juga kurus dan berdiameter kecil. Di sini saya mengindikasikan kalau tanaman ini kekurangan unsur sulfur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Dimas Aditya, NIM C10111191011. Prodi Agroteknologi kelas A. Di sini saya akan mengidentifikasi tanaman yang mengalami gejala kekurangan unsur hara. Tanaman yang saya identifikasi adalah tanaman cabai. Di dalam tanaman ada dua jenis unsur hara, yaitu unsur hara mikro dan unsur hara makro. Pemberian pupuk yang tidak seimbang dan tidak sesuai kebutuhan tanam akan mengalami kekurangan unsur hara yang dikenal dengan istilah defisiensi. Tanaman yang saya identifikasi mengalami gejala kekurangan unsur hara nitrogen, fosfor, dan kalium. Saya sudah mengambil dua contoh daun tanaman yang mengalami unsur hara nitrogen yang cukup dan unsur hara nitrogen yang tidak cukup. Daun yang memiliki unsur hara nitrogen yang cukup yaitu daunnya lebar dan berwarna cerah. Sedangkan daun tanaman unsur hara nitrogen yaitu daunnya kecil dan berwarna kekuning-kuningan. Kekurangan unsur hara nitrogen dapat diatasi dengan pemberian pupuk seperti ZA, urea, dan pupuk organik. Selanjutnya adalah kekurangan unsur hara kalium. Kekurangan unsur hara kalium memiliki ciri-ciri daun mengering, kemudian menguning dan akan gugur. Kekurangan unsur hara kalium dapat diatasi dengan pemberian pupuk ZK. Selanjutnya adalah kekurangan unsur hara fosfor, yaitu memiliki ciri-ciri akar yang tidak kokoh dan dahan tanaman yang mudah jatuh ke tanah, dan pembuahan sel yang tidak baik sehingga tanaman tidak berproduksi. Kekurangan unsur hara fosfor dapat diatasi dengan pemberian pupuk PSP dan KCL. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.